Operasi khusus atau OPSUS dipersiapkan untuk memenangkan PPRA di Papua. Terdapat intrik dan manipulasi untuk mendapatkan kembali Papua. Di video kemarin kita banyak membahas tentang penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua. Dan pada video berikut ini, kita juga tidak jauh dari pembahasan PPRA Papua. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai operasi khusus lainnya untuk memenangkan PPRA di Papua. Bagi Ali Murtopo, Papua bukanlah medan tempur yang asing. Pada saat operasi Mandala berlangsung, dia juga pernah ditugaskan sebagai perwira telik sandi di Papua. Saat itu Ali masih berpangkat mayor dan menjadi asisten Maijen Soeharto, Panglima Komando Mandala untuk operasi intelijen. Pada Mei tahun 1967, Brigjen Ali Murtopo kembali bertugas di Papua. Misi operasi khusus atau OPSUS kali ini dalam rangka memenangkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua. Tak hanya tentara, cendekiawan dari kalangan sipil ikut ambil bagian dalam rencana operasi ini. Ali Murtopo mengatakan kepada stafnya, Yusuf Wanandi, bahwa Indonesia tidak bisa kehilangan Papua. Skema operasi dipersiapkan mulai dari operasi intelijen hingga operasi sipil untuk membangun kegiatan ekonomi. Misi OPSUS didahului dengan mencari fakta tentang kondisi masyarakat Papua saat itu. OPSUS mulai bekerja pada pertengahan tahun 1967 dan bekerja terus selama hampir 2 tahun sebelum PPRA diadakan pada pertengahan tahun 1969. Menurut Yusuf Wanandi, citra Soeharto semakin buruk jika gagal mempertahankan Papua hanya karena harus melaksanakan PPRA. Namun, di lapangan, tim OPSUS melihat sendiri betapa menderita dan susahnya rakyat Papua selama masa peralihan antara perjanjian New York hingga menjelang PPRA. Kesejahteraan masyarakat Papua kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Di Papua saat itu, bahan makanan cukup langka, penduduk kelaparan, harga barang kebutuhan menjulang tinggi. ABRI menjara seluruh wilayah lantaran memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Sampai botol air bir dan alat-alat listrik di perumahan pun dibawa ke Jawa atau daerah lain di Indonesia. Selalu hormat si Eliezer Bonai ini. Ini orang hebat. Luar biasa, orang paham sejarah Papua. Begitu pejabat Indonesia masuk ke semua rumah-rumah. Peninggalan Belanda. Masuk semua. Ambil semua barang-barang. Ambil. Tidak ada yang dongkas tinggal. Ini dia saksikan di depan dia. Dia dong kasih naik semua di kapal-kapal, baru kirim kembali. Jadi barang-barang dia bilang, saya sendiri ambil botol begini, yang orang pakai untuk apa di halaman rumah, korden apa semua dong bawa. Jadi sebagai itu apa si dari Serbuna itu dia lihat ini semua dalam perspektif apa yang dia tahu. Pengakuan Yusuf Wanandi seturut dengan penuturan Pamong Praja Papua. Dalam buku Bakti Pamong Praja Papua, Dorus Rumbiak, saat itu pejabat di Wamena menyaksikan rumah-rumah peninggalan milik orang Belanda dimasuki oleh pegawai Indonesia dari luar Papua. Harta benda di dalamnya kemudian diambil, di mana pada saat itu di Papua terjadi penjarahan secara besar-besaran. Para pendatang ini meninggalkan rasa jengkel di hati rakyat-rakyat Papua. Menurut Yusuf Wanandi, terus terang saja, orang Papua membenci Indonesia. Kalau PPRA diadakan pada waktu itu juga, sudah pasti Indonesia akan kalah. Setelah peristiwa penjarahan besar-besaran tersebut, tim OPSUS atau operasi khusus mengakalinya dengan mendatangkan barang-barang yang disenangi orang Papua. Beberapa di antaranya seperti tembakau dan setumpuk minuman bir. Semua itu dipesan langsung dari Singapura. Beberapa kapal memuatnya sampai berlimpah.
Pendekatan juga dilakukan terhadap institusi gereja Katolik dan Protestan. Upaya ini bertujuan agar kelompok gereja terlibat dalam meyakinkan rakyat Papua yang mayoritas beragama Kristen untuk memihak ke Indonesia. Selain itu, Opsus juga mengirimkan Korps Sukarelawan Mahasiswa sebagai program pengabdian sosial terhadap masyarakat Papua. Sebanyak 250 mahasiswa diterjunkan ke distrik dan wajah ramah Indonesia diperlihatkan. Mereka membagikan barang-barang kebutuhan pokok, membangun rumah di beberapa kabupaten, mengajarkan pendidikan ala sekolah kepada anak-anak, dan memastikan sarana penghubung penting seperti pesawat sudah tersedia. Cara demikian cukup berhasil mengambil hati rakyat Papua buat sementara waktu saja. Meski begitu, tidak semua rakyat terbuai. Kaum elit yang memiliki kesadaran politik tetap enggan bergabung dan lebih memilih untuk merdeka. Mendekati Pepera, cara persuasi plus intrik dan intimidasi pun dilakukan. Pada tahun 1968, susunan Dewan Provinsi ditinjau kembali secara drastis. Sejarawan Belanda Peter Rockliver dalam tindakan pilihan bebas orang Papua dan penentuan nasib sendiri mengatakan orang-orang yang diragukan loyalitasnya ditangkap atau diganti. Salah satu di antaranya adalah Elias Jan Bonai, mantan gubernur Papua yang kritis terhadap pemerintah. Ketika Pepera berlangsung, terjadi beberapa insiden berupa protes maupun demonstrasi massa. JRG de Jopari menyebutkan kerusuhan di Merauke pada 14 Juli tahun 1969, Nabire 9 Juli, Fakfak 23 Juli, Manokwari 29 Juli. Selain ABRI dan polisi, Opsus turut campur tangan menanggulangi gerakan pengacau. Dewan Musyawarah Papua atau DMP dijaga ketat. Mereka terus digiring untuk membulatkan tekad berintegrasi. Dalam hal ini, Opsus mempunyai peranan yang sangat besar dan berhasil. Sebagai imbalan, setiap anggota DMP diberikan sejumlah uang. Selama menjalani karantina di penampungan, anggota DMP mendapatkan servis yang sangat memuaskan setelah menerima pengarahan dari pejabat pemerintahan Indonesia. Dalam masa tersebut, kebanyakan anggota DMP bingung dan kemudian baru menyadari apa yang telah diputuskannya. Namun, mereka menerima dengan sadar akan keputusan tersebut. Penentuan pendapat rakyat atau Pepera di Papua usai. Indonesia memenangi suara mayoritas rakyat Papua, di mana Papua menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Misi Opsus atau operasi khusus berakhir dengan sukses. Pada kesempatan lain, Ali Murtopo justru mengatakan Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua, melainkan wilayahnya. Perkataan itu disampaikan Ali Murtopo di hadapan anggota DMP di Jayapura. Dalam ingatan seorang pendeta anggota DMP Jayapura bernama Hokujoku, Ali Murtopo mengatakan jika orang Papua ingin mandiri, lebih baik bertanya kepada Tuhan apakah Dia bisa memberikan orang Papua sebuah pulau di Pasifik tempat untuk berimigrasi. Menurut Hokujoku, dalam wawancara kepada jurnalis Belanda, pernyataan Ali Murtopo itu begitu merendahkan harga diri orang-orang Papua dan membenarkan adanya ancaman terhadap mereka yang menentang pemerintah Indonesia, di mana terdapat seruan Ali Murtopo yang akan menindak tegas orang-orang yang tidak mau memberikan suaranya untuk Indonesia. Sejarawan Inggris spesialis kajian Asia Tenggara, John Saltford, menyikap kecurangan lain selama Pepera. Menurut Saltford, berdasarkan kesaksian Hokujoku, ditelitinya anggota DMP yang dipilih untuk berbicara dalam sidang Pepera telah diberikan instruksi tertulis tentang apa yang harus dikatakan. Mereka kemudian dibuat untuk latihan berpidato di depan pejabat. Selain itu, jika ada orang yang menolak, maka diduga dibawa pergi serta dibunuh. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.